Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif dari kelas 10 IPS 3, ingin menceritakan tentang naskah teater yang telah saya buat kemarin. Dengan judul Petarung Handal. Suatu hari di sebuah desa yang terpencil di malam hari yang dingin, datanglah seseorang berperawakan tinggi besar bersama beberapa anak buahnya yang terlihat ganas. Mereka merupakan pendatang yang tidak ramah. Orang yang baru saja datang itu bernama Lide, ditemani anak buahnya yang bernama Rigu, Rahul, Baji, dan Ngantik. Mereka memiliki sifat tamak dan serakah. Mereka datang dengan tujuan untuk mengambil harta yang ada di desa terpencil tersebut. Sampai seorang penjaga toko didatangi oleh mereka. Lide pun berkata dengan nada yang agak sedikit lantang dan keras. "Hei kalian, orang-orang desa, keluar semua kalian. Apakah kalian mengetahui tentang sebuah harta yang konon katanya disembunyikan di desa ini?" Rahul pun berkata, "Kalian harus jawab, kalau tidak saya akan bongkar dan acak-acak rumah kalian satu persatu." Orang-orang desa yang saat itu pun sedang berada di rumah dan beberapa ada yang sedang tidur pun langsung keluar rumah dan serentak menjawab, "Tidak tahu." Rigu pun berniat untuk menenangkan Rahul yang saat itu langsung marah. "Tenang Hul, jangan langsung seperti itu. Kita tanya dengan cara yang baik saja dulu untuk pengenalan pertama kepada orang-orang desa ini." Baji pun menyela, "Betul itu kata Rigu. Kita harus sopan terlebih dahulu. Kita kan pendatang." Rahul pun menjawab, Iya, benar juga kalian. Kita kan baru datang. Nanti saja kalau mau pakai cara kasar." Lide pun mencurigai salah satu orang yang ada di desa tersebut dan berkata, Sepertinya orang itu yang di sana tahu sesuatu tentang harta di desa ini." Lide pun berkata lagi, "Hei kau, penjaga toko. Kau tahu kan tentang harta yang disembunyikan di desa ini?" Penjaga toko pun menjawab, "Saya tidak tahu sama sekali tentang itu." Lide pun berkata lagi, "Hei kau, jangan berbohong. Kalau kau masih mau mengelak, saya akan tangkap kau, juga anak dan istrimu." Penjaga toko pun berniat untuk menguatkan pernyataannya. "Beneran, saya tidak bohong. Saya tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Tolonglah jangan tangkap anak dan istriku. Hanya tinggal mereka lah keluargaku." Ngantik berkata, "Ayo bos, tangkap saja mereka semua. Mereka tidak ingin mengakuinya." Lide berkata lagi, "Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menangkap kalian semua." Penjaga toko itu pun yang saat itu merasa terintimidasi dengan kehadiran Lide dan teman-temannya pun itu berkata, "Ampuni saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tolonglah, saya akan berikan kau harta yang saya miliki demi anak dan istriku. Apapun itu, asalkan jangan tangkap kami, kumohon." Lide pun langsung berkata, "Baik kalau begitu, ayo anak buahku, ambil semua yang ada di sini." Hahaha. Tangkap juga mereka. Hahaha. Tawa jahat si Lide. Penjaga toko pun berkata lagi, "Dasar jahat sekali kau. Kau tidak penuhi apa yang sudah aku katakan tadi." Lide berkata lagi, "Siapa yang peduli tentang itu orang kecil?" Hahaha. Tawa lagi jahat si Lide. Istri penjaga toko pun berkata, "Dasar kalian orang-orang jahat." Lide, Rigu, Rahul, Baji, dan Ngantik langsung menjawab dengan tawa jahatnya. Hahaha. Dan saat itu seorang laki-laki yang tinggal di dekat toko orang itu pun mendengar suara-suara berisik itu. Langsung melaporkan dan memberitahukan kepada salah satu petarung terkenal di desa tersebut bernama Madreng. Orang desa itu pun langsung ke rumah Madreng. "Hei kau, ada di rumah tidak?" Madreng pun menjawab, "Oi, iya aku ada di rumah, tunggu saya keluar dulu. Ada apa?" Madreng pada saat itu baru terbangun dari tidurnya dan kaget. Orang desa itu langsung berbicara kepada Madreng, "Begini, di toko dekat rumah saya itu sepertinya ada orang yang membutuhkan bantuan kamu nih. Jadi segeralah ke sana." Madreng pun langsung berkata dan bersiap. "Langsung siap kan? Tunggu aku akan ke sana." Madreng pun datang secara tiba-tiba dan mengagetkan orang-orang yang ada di dalam toko itu. Madreng pun berkata, "Woi coy, ngapain kalian? Ganggu-ganggu orang. Orang lagi mau tidur juga." Lide berkata, "Siapa kau? Berani-beraninya datang ke sini pakai ngagetin lagi." Penjaga toko pun berkata lagi, "Tolong aku, Madreng. Bebaskan kami dan ambil balik harta kami." Lide pun berkata, "Berisik kau. Diam saja sana." "Oh gitu. Jadi namamu Madreng ya?" Madreng berkata,
Iya, kau. Siapa kau? Mengapa kau menangkap mereka? Dan mengapa kau mengambil harta mereka? Lide pun menjawab, jangan banyak tanya kau. Sini kalau berani. Maju anak buahku. Hajar dia. Madreng langsung berkata, tunggu coy. Saya minum ramuan rahasia dulu, oke? Maju kalian semua. Ramuan itu merupakan ramuan rahasia dari kakeknya yang membuatnya menjadi lebih kuat. Lide, Rigu, Rahul, dan Baji juga ngantik pun langsung berteriak sambil menyerang. Hiat! Pertarungan epik malam itu pun tak terhindarkan. Madreng mengeluarkan jurus silat miliknya kepada Lide dan anak-anak buahnya. Sampai-sampai di sela-sela pertarungan, Lide berkata, kemampuan bertarungmu hebat juga ya. Madreng berkata, iya dong, hihihi. Lihat nih jurusku yang lain. Ngantik berkata, woi, apa-apaan itu? Kau bisa mengalahkan Rigu dan Rahul dalam sekali serangan jurus itu? Baji berkata, dasar kau Madreng, lihat ini. Hiya, sambil menyerang. Madreng pun berkata, aku ambil aja deh kotak ini. Pakai untuk menyerang mereka. Dalam hati Madreng berkata. Madreng pun langsung menyerang. Hiya, sambil menyerang Lide, Baji, dan Ngantik menggunakan kotak tersebut. Lide pun berkata, aduh, sialan kau Madreng. Kepalaku jadi pusing gara-gara kau. Baji dan Ngantik, sama bos, kita juga pusing. Lide, Baji, dan Ngantik pun kewalahan setelah serangan Madreng menggunakan kotak itu. Akhirnya Lide dan anak buahnya mengakui kekalahan mereka. Mereka pun mengembalikan harta si penjaga toko dan membebaskan istri dan anak si penjaga toko itu juga. Lide berkata lagi, baiklah, aku mengakui kekalahanku. Madreng pun berkata kepada si Lide, sekarang kau dan anak buahmu pulang sana. Jangan datang dan membuat kerusuhan di tempat ini lagi. Lide dan anak buahnya pun pulang kembali ke tempat mereka berasal. Madreng berkata, baiklah, kalian sekarang bebas. Madreng pun pada saat itu berkata kepada penjaga toko, istri dan anak-anak penjaga toko. Penjaga toko pun berkata, terima kasih. Penjaga toko memberikan imbalan. Madreng pun menjawab, terima kasih juga atas imbalannya. Mudah-mudahan rezeki kalian mudah datangnya. Penjaga toko pun berkata lagi, beserta dengan anak dan istrinya juga. Iya, kami juga terima kasih. Kaulah pahlawan kami. Madreng pun berkata lagi, baiklah, sekarang aku pulang dulu. Mau lanjut tidur lagi, masih ngantuk nih. Dan pada saat itulah cerita petarung yang handal bernama Madreng tamat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.